Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jemaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat zuhur, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat ilmi yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Abu Karam dari Haji Abdul Abu Fikri MA dengan tema kajian tafsir yang insyaallah akan menekankan tema terkait dengan memahami Islam apa sebuah kebaikan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa berpanjang kalam, kepada Abu Karam ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Tsumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah topik kita akan mencoba mengawali memahami Islam kafah, sebuah selayang pandang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Kita lihat ayat ini diawali dengan suatu panggilan, satu seruan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan ya ayyuhalladzina amanu billahi rabba, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabba. Allah adalah Rabbnya. Allah adalah sang pemelihara. Allah adalah sang pendidik. Allah adalah sang pengatur. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang senantiasa beriman kepadanya. Keimanan kepada Allah itu adalah perkara yang wajib, bahkan perkara yang paling utama dalam kewajiban. Itulah sebabnya mengapa di dalam rukun Islam dijadikan dasar yang paling pokok itu adalah syahadat. Syahadat itu
adalah sebuah ikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar keimanan inilah yang akan menjadi penentu dan pemberi nilai terhadap diri seseorang dan terhadap posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai manusia ditentukan oleh syahadatnya. Ketika dia dengan syahadatnya itu adalah syahadat yang hak, syahadat yang benar, dan terpelihara syahadat ini sampai di akhir hayat, maka dia diberikan jaminan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai seorang yang memiliki kelayakan untuk menjadi ahlul jannah. Tapi ketika syahadat ini rusak atau terjadi sebuah pengingkaran terhadap syahadat, maka nilai seseorang pun akan jatuh menjadi seorang yang jauh dari kelayakan menjadi ahlul jannah, bahkan mereka akan jatuh menjadi ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan mereka berikrar dengan syahadatain, syahadatullah wa syahadatur rasul, bersaksi bahwa la ilaha illallah, bersaksi bahwa Muhammadur Rasulullah. Dua kesaksian inilah yang senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki syahadat kepada Allah, orang yang memiliki syahadat kepada Rasul, maka dia menjadi orang-orang yang layak disebut, layak dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil islami dina, dan dia menjadi orang yang yakin, mantap, al-Islam dinuna, al-Islam ini adalah agama kita. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Inilah sebuah ikrar, inilah sebuah pernyataan sikap kita dalam hidup ini, yang oleh karenanya kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pendek, tetapi memberikan sebuah muatan makna yang sangat mendalam dan prinsip di dalam beragama. Apa yang disebut dengan beragama? Beragama itu secara garis besar dia memiliki dua ajaran pokok. Apa ajaran pokok yang pertama? Yaitu usuluddin. Usuluddin itu bahasa lain daripada al-aqaid. Jadi jami'ul aqaid. Itulah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada Islam. Pendek kata, bahwa yang namanya usuluddin, yang namanya jami'ul aqaid, itu adalah tersimpul di dalam arkanul iman. Jadi amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir,
wal qada'i wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Itu yang pokok. Nah, kemudian setelah jami'ul aqaid ini menjadi sesuatu yang terikrar dengan mantap, diikrarkan oleh lisan kita, dimantapkan oleh hati kita, maka kemudian apa yang disebut dengan Islam kafah itu? Islam kafah itu adalah Islam yang terdiri dari jami'ul aqaid, kumpulan dari sejumlah keimanan, keyakinan. Kemudian berikutnya itu adalah udkhulu fi jami'i syara'il Islam. Inilah seruan Islam kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini, jami'u syara'il Islam, yaitu sekumpulan syariat. Jadi syariat Islam itu adalah merupakan sebuah tata aturan hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi itu syariat. Di antara syariat itu adalah ahkamus syar'iyah wa bi jami'i ahkamihi, dan sekumpulan hukum-hukumnya. Ada hukum tentang sholat, ada hukum tentang zakat, ada hukum tentang haji, ada hukum-hukum muamalah, ada hukum munakahat, dan sejumlah hukum-hukum yang masuk dalam kategori sebagai sekumpulan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih diungkapkan dalam bentuk al-ahkamul khamsah. Jadi ada 5 kumpulan hukum yang terdapat di dalam Islam. Oleh para ulama, dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun dari segala hal yang ada dalam kehidupan ini yang terlepas dari jangkauan dan penjelasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diberikan oleh Allah penjelasan. Itulah sebabnya mengapa udkhulu fi jami'i syara'il Islam amilina bi jami'i ahkamihi. Ada lafaz yang menarik yang diungkapkan oleh tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar ini, amilina bi jami'i ahkamihi. Amilin, jadilah orang yang beramal, jadilah orang yang berjuang. Namanya amil itu artinya adalah orang yang memiliki posisi sebagai posisi fa'il. Amilina bi jami'i ahkamihi. Jadilah amil, jadilah orang yang aktif, namanya amil. Namanya fa'il. Jadi orang yang aktif, orang muslim itu adalah orang yang amilina bi jami'i ahkamil Islam, adalah orang yang aktif, bukan hanya sekedar pasif, tapi dia amil. Amil itu dia aktif dalam beramal dan juga menjadi amil. Amil itu juga artinya adalah seorang pejuang, namanya amilin. Wa ja'alnal amilina liiqamati ahkamil Islam. Jadikanlah kami sebagai bagian dari orang yang memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Islam. Itu namanya amil. Jadi kalau misalnya ada amil zakat, itu artinya dia aktif untuk mengumpulkan zakat, namanya amil. Jadi kalau yang namanya amil itu dia adalah fi'il aktif, dia adalah fa'il.
Jadi disebutkan di sini amilina bi jami'i ahkamihi wala tatruku minha syai'a. Nah, ini jangan di antara kalian ada yang meninggalkan bagian apapun dari hukum-hukum Allah itu, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan zakat, jangan meninggalkan saum. Termasuk di dalamnya jangan meninggalkan hukum-hukum yang terkait dengan masalah muamalah. Jangan berlaku riba, jangan mendekati zina, jangan minum khamar, jangan menipu, jangan melecehkan Islam. Demikian juga jangan membuka ruang terbukanya ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran kemunafikan, ajaran-ajaran sosialis, kapitalis dibuang, karena itu bertentangan dengan Islam sebagai sebuah wujud dari suatu ajaran yang paripurna. Islam itu adalah dinus syamil, dinul kamil, dinul kafah. Itulah Islam. Jadi Islam itu seperti yang disebutkan di dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar ini, udkhulu itu adalah fi'il amr yang menunjukkan kewajiban. Nah, apa yang kemudian semakin mantap terkait dengan seruan kewajiban ini? Kemudian di situ disebutkan wala tatruku minha syai'a. Ketika kalian diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu bijami'i syara'i wa bijami'i ahkamihi, maka kemudian sebuah indikasi kuat bahwa kita dilarang keras untuk keluar dari bingkai keislaman adalah satu, adanya lafaz wala tatruku minha syai'a. Jangan kalian meninggalkan satu pun dari syariat ini, satu pun dari hukum-hukum ini, tetapi kalian justru diperintahkan udkhulu, masuklah kalian. Jadi ini luar biasa. Pasca Ramadan kita kemudian diajak oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, segarkan keimanan kalian. Dan bukti kesegaran iman itu adalah dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala udkhulu fis silmi kafa. As-silmi ay al-Islam, kafa ay jami'an. Jadi masuk ke dalam Islam jami'an. Penjelasan yang diberikan oleh ahli bahasa terkait dengan kafa itu artinya al-hal. Keadaan kalian baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, dan dalam kehidupan dunia ini. Islam yang harus diambil dan dihadirkan dalam realitas kehidupan min halin minal ahwal, dalam segala aspek kehidupan, dalam segala kondisi. Hanya Islam ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kemudian kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam fi jami'i syara'i'il Islam, keseluruhan syariat Islam ini, amilina bi jami'i ahkamihi. Jadilah orang-orang yang aktif untuk mengamalkan hukum-hukum Islam dan berjuanglah untuk menegakkannya. Itu namanya amilina bi jami'i ahkamihi. Itu namanya amil. Jadi dianya secara aktif mengamalkan hukum-hukum Islam, pun dia secara aktif menjadi seorang bagian
dari pihak yang memperjuangkan Islam. Dan itulah gambaran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara pribadi mereka adalah orang-orang yang selalu terikat dengan hukum-hukum Allah, dan mereka pun menjadi bagian dari sebuah jamaah yang dibina oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam barisan perjuangan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tatruku minha syai'a, jangan kalian meninggalkan satu pun di antara syariat, satu pun di antara hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian indikasi yang kedua yang ditunjukkan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam secara kafah itu adalah wala tattabi'u turuqasy syaitani fi ma yad'ukum ilaihi minal ma'asi. Luar biasa. Wala tattabi'u turuqasy syaitan, janganlah kalian mengikuti turuk, jalan-jalan. Jamak dari tariq, ayat turuk. Jamak dari tariq adalah turuk. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan. Fima yad'ukum ilaihi, terhadap apa yang didakwakan oleh setan kepada kalian. Jadi luar biasa. Setan itu berdakwah kepada kita. Jadi ada dakwah setan. Dakwah setan itu adalah dakwah yang mengajak kita keluar dari Islam kafah, yang mengajak kita keluar dari Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu satu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, itulah Islam. Bukan dan tidak dikenal ada Islam lokal, ada Islam nasional, ada Islam internasional. Itu tidak ada. Jadi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didasarkan pada Quran, didasarkan pada As-Sunnah, itulah Islam yang wajib kita genggam, wajib kita amalkan, wajib kita perjuangkan di dalam hidup kita. Bukan Islam liberal, apalagi Islam Nusantara. Kesemuanya itu adalah sebuah seruan setan, seruan kesesatan. Jangan ikut Islam liberal, jangan ikut Islam Nusantara, karena ini yang memecah belah Islam. Jadi seruan-seruan seperti itu adalah seruan setan. Tidak boleh didengar, apalagi diikuti. Didengar saja tidak boleh. Kenapa? Kita lihat, wala tattabi'u, ittiba itu bisa dengan ittiba'ul qaul, bisa ittiba'ul fi'il, bisa ittiba'us syakhs. Jadi ini penting. Jadi jangan ittiba. Jangan ittiba dengan kata-katanya, jangan ittiba dengan perbuatannya, jangan ittiba kepada orang-orangnya. Kenapa? Karena turuqus syaitan itu akan mendakwahi kalian, akan mengajak kalian kepada jalan-jalan syaitan. Bukan jalan, bukan thariqul mustaqim, tetapi turuqus syaitan. Nah, ini harus dijauhi. Kita harus menjauhi. Nah, kenapa? Yada'ukum ilaihi minal ma'asi, karena ujung-ujungnya ketika kita bergeser dari keterikatan terhadap akidah, keterikatan terhadap syariat, maka disitulah kemudian lapangan luas yang kita akan diajak oleh setan untuk masuk ke dalamnya, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Nah kemudian innahu lakum aduwwun zahirun, luar biasa. Jadi sesungguhnya setan itu baik dalam konteks setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia, kalau sudah nampak seruannya keluar dari Islam, berpaling dari Al-Quran, membenci syariat, menyelisihi akidah, itu adalah aduun zahirun, itu adalah musuhmu yang nyata. Mulut-mulut mereka itu adalah mulut-mulut yang akan berusaha untuk memadamkan Islam dan mengajak kita kepada permusuhan. Kita tidak mau bermusuhan, tapi kalau ada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, pada dasarnya mereka itu mengajak perang. Kalau ngajak perang, maka kita pun tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Kita tidak boleh mencari-cari musuh. Tetapi kalau ada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi Al-Quran, memusuhi syariatnya, berarti dia sedang mengibarkan bendera peperangan. Bendera la ilaha illallah tidak boleh diturunkan, harus dikibarkan, walaupun harus berujung dengan kesyahidan. Itu prinsip. Orang yang berada di pihak yang batil saja berani, apalagi orang yang yakin dengan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Tentu dia tidak boleh mundur dari sebuah kebenaran yang diyakininya. Apa kata tafsir Al-Muyassar ini? Aduun zahirun al-adawatu fahdharuh, maka kalian harus berwaspada. Hati-hati, jangan gampang ikut larut dengan sebuah seruan-seruan yang ternyata berujung pada kemaksiatan, berujung pada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, saya kira ini sebagai pengantar dari penjelasan yang diberikan oleh tafsir Al-Muyassar terkait dengan ayat 208. Sebenarnya ini adalah merupakan selayang pandang untuk kita masuk pada kajian yang lebih pokok, yaitu tentang ayat-ayat hukum dan ayat-ayat politik. Nah, mengapa kita harus belajar ayat-ayat hukum? Mengapa juga kita harus belajar ayat-ayat politik? Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian apa urgensinya? Nanti insya Allah kita akan bahas supaya semakin terbuka wawasan dan pemahaman kita bahwa ternyata Islam itu adalah sesuatu yang mengajak kita tidak hanya surga di akhirat, tapi juga dengan Islam ini Allah ingin membukakan ruang hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, insyaallah. Baik, saya kira itu. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi dari jamaah, kita masih ada sedikit waktu, ya sekitar 10 sampai 15 menit. Disilahkan. Cukup. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama beristighfar, menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.